Kang Reza sudah hadir juga bersama kita. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Kang Reza. Kang Reza ini adalah narasumber kita hari ini ya. Nanti akan saya perkenalkan lebih lanjut lagi. Ada Bu Septiana juga. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Nanda. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Ibu. Ada Bu Fitri. Bu Fitri. Assalamualaikum, Ibu Fitri. Ada para pengurus BIKIP juga ya. Halo, ada Alika, ada Mbak Reni, ada Mas Egi, ada Bu Yayu, Pak Anggi juga. Ada Bu Ika. Halo Dek Nanda. Ibu, sehat Bu? Gimana sih kecil? Ada Bu, aman Bu. Semua sehat-sehat ya. Halo Dek Ya, Tiana. Bu. Ada di mana? Mbak Fitri, sehat. Alhamdulillah. Mana Ada ini? di Bandung. Bandung. Sehat-sehat ya. Ya, alhamdulillah. Sudah jam 1, bisa kita mulai aja kali ya, Bapak dan Ibu semua, para partisipan. Saya langsung buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan juga teman-teman partisipan yang sudah join dan bergabung pada siang ini bersama kami untuk mengikuti Business Training for Student. Dan saya, perkenalkan saya Nanda, akan menjadi moderator pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya juga menyapa yang sudah hadir. Tadi juga beberapa sudah saya sapa ya. Terima kasih juga yang terhormat juga kepada tadi Bu Fitri, Bu Septiana, Bu Ika, ada Prof Dedi, ada Bu Susan, dan juga ada para pengurus BIKIP. Terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami. Dan juga kepada para partisipan lainnya, terima kasih atas waktunya. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut ke pembahasan, mungkin di sini ada yang pernah merasa nggak sih, kok bisnis saya begini-begini aja gitu, nggak ada peningkatan ataupun ada peningkatan tapi kurang signifikan, masih stabil, belum stabil gitu. Terus atau ada juga yang merasa
kok nggak ada kenaikan dalam bisnis saya kayak gitu. Jangan putus asa dulu, terus jangan berpikir langsung apa saya ganti ya produk saya dan sebagainya. Pokoknya jangan berpikir yang macam-macam dulu. Mungkin bisa jadi ada kesalahan dalam konten tulisan saat memasarkan produknya. Jadi konten tulisan dalam saat kita memasarkan produk itu juga penting untuk menarik minat calon pembeli kita. Nah, jadi tapi ada juga masalah lain nih. Maksudnya tulisan-tulisan itu kan kadang menarik ya. Kadang ada yang ngerasa cuman masang foto aja tanpa ada konten tulisannya. Nah, itu juga kadang kan ada pembeli yang cenderung cuman aduh apa nih nggak ada keterangan, saya cari produk lain aja dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadi kita bisa benerin dulu konten tulisan kita dalam memasarkan produk. Terus ada masalah lain nih, ketika udah saya mau coba tapi saya nggak jago nulis konten-konten kalimat yang menarik, gimana dong? Nah, tepat banget Bapak Ibu dan juga teman-teman semua untuk pada hari ini mengikuti bisnis training karena nanti kita akan dapat ilmu, tips dan trik untuk menulis yang bagus untuk meningkatkan penjualan langsung dari ahlinya nih. Kita sudah menghadirkan ahlinya. Nah, tema hari ini juga adalah copywriting to increase your selling. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah mengundang narasumber kita dan sudah hadir juga, tadi sudah saya sapa di awal, Kang Reza ya. Assalamualaikum Kang Reza. Waalaikumsalam Bu Nanda. Ya. Oke, Kang Reza sudah hadir ya bersama kita. Terima kasih Kang Reza. Sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit nih tentang beliau. Jadi Kang Reza ini memiliki nama lengkap yaitu Reza Saiful Rahman. Nah, di sini saya panggilnya Kang Reza biar ngerasa lebih akrab aja. Ya, nggak apa-apa ya Kang Reza ya. Mungkin, kebetulan beliau juga dosen, mungkin ada mahasiswanya yang hadir, mungkin biasanya manggilnya Bapak. Nah, jadi beliau ini expert di bidang copywriting dan scriptwriting. Beliau juga adalah seorang product dan personal branding consultant, ahli di bidang communication, dan beliau adalah seorang dosen juga nih di Universitas Sanggabuana untuk saat ini. Nah, nggak usah lama-lama lagi karena Kang Reza juga sudah hadir dan juga sudah siap pastinya untuk menjelaskan. Saya akan mempersilakan Kang Reza, tapi sebelumnya saya akan ingatkan dulu kepada para partisipan untuk mematikan mikrofonnya selama pemaparan, dan juga nanti ada link daftar hadir ya di kolom chat. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir tersebut, karena nanti insya Allah akan dapat sertifikat. Kemudian untuk tanya jawab, teman-teman juga bisa langsung ketik di kolom chatnya dan nanti akan dibacakan pertanyaannya dan bisa dijawab. Apabila waktunya masih mencukupi, kita bisa jawab. Mungkin Kang Reza bisa jawab semua pertanyaannya kayak gitu. Oke, langsung saja kepada Kang Reza. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Bu Nanda, Prof. Dedi, Bu Siti, Bapak dan Ibu dosen di Politeknik ST Yalan, pengurus BCube, dan peserta pelatihan hari ini ya. Luar biasa. Hari ini saya kira pelatihan untuk mahasiswa saja, ternyata alhamdulillah ada senior-senior dosen. Jadi mungkin kita berbagi mungkin ya sedikit ilmu yang saya ketahui tentang copywriting. Sebelumnya, kalau dijelaskan, kenapa sih bisa saya turun di dunia copywriting, sebetulnya awalnya tidak disengaja. Sebetulnya awalnya saya penulis skrip iklan, skrip film, FTV gitu kan. Jadi ketika ada sampingan untuk menulis tentang iklan yang non visual tapi tekstual, ada semacam hal baru saya pelajari, dan ketika saya menulis tentang produk-produk tadi,
alhamdulillah diterima gitu kan, ketika ujung-ujungnya menciptakan closing yang bagus, ya ternyata jadi hal yang baru. Bahkan dalam beberapa tahun ini yang namanya copywriting, saking luar biasanya sampai banyak konsultan atau agensi untuk penulisan copywriting dengan tarif yang lumayan. Mungkin kalau misalnya di tahun 2018 sempat viral seorang Zari Hendrik yang awalnya stand up komedian, dia menulis caption dan punya omset sampai puluhan juta. Jadi bisa dilihat bagaimana masyarakat Indonesia ternyata masih sulit untuk mendeskripsikan bagaimana sebuah produk, bagaimana sebuah gagasan dalam bentuk tekstual, sampai akhirnya harus menggunakan konsultan. Nah, tapi kalau misalnya untuk seorang pebisnis, apakah mending menulis sendiri atau menggunakan konsultan? Ya lagi-lagi kembali ke prinsip bisnis, di mana kita harus menekan biaya produksi sebesar-besarnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Jadi mungkin ketika saya akhirnya memilih untuk membagikan tentang bagaimana menulis copywriting, ada beberapa juga yang menyebutkan, ngapain untuk membagikan kompetensi yang kita punya, kompetensi yang kita kuasai, yang seharusnya kita bisa dapat uang langsung dari profesi nulis tadi, kita bagikan ke pebisnis-pebisnis tadi, gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi di CV dan kemudian di poster dituliskan saya juga seorang pemilik bisnis. Jadi ketika membagikan ilmu yang dikuasai tadi ya sebetulnya sempat gampang juga gitu kan. Tapi lagi-lagi ya namanya juga hidup itu harus ada kolaborasi. Jadi sebetulnya ketika saya membagikan ilmu tadi gitu kan, ketika banyak penjualan yang terjadi, insya Allah akan membangun perekonomian masyarakat yang lebih bagus. Mungkin langsung saya izin ini untuk mempresentasikan materi saya. Baik. Sudah tampilkah Bu Nanda? Sudah terlihat. Judul materi yang selalu saya bawa ke pelatihan-pelatihan adalah copywriting to increase your selling. Bagaimana copywriting itu bisa meningkatkan penjualan. Kalau tadi di awal Bu Nanda menyebutkan ketika punya bisnis tidak bisa closing dalam beberapa penjualan awal, apa sih yang harus dilakukan? Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang konvensional bisnis, mungkin kita bisa merujuk langsung ke bauran pemasaran. Kita lihat apa saja sih yang kurang. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang digital bisnis, ya kita harus menggunakan pola pemikiran digital bisnis. Nah, kalau misalnya tadi berbicara tentang apakah cukup share foto saja, apakah harus disertai dengan keterangan lewat caption atau copywriting yang bagus, lalu apalagi yang harus dilakukan supaya closing yang kita lakukan itu bagus gitu kan. Nah, sebetulnya era pandemi ini selain membawa kerugian dan kecemasan yang luar biasa untuk digital bisnis, khususnya di e-commerce, tingkat penjualan sekarang sedang tinggi-tingginya. Bahkan menurut beberapa teman saya di perusahaan ekspedisi, untuk lebaran kali ini, pengiriman barang terus terjadi, proses ini terus terjadi, sehingga di hari kedua itu masih ada pengiriman barang. Dan ketika misalnya ngobrol dengan sahabat yang lain gitu kan, dia menyebutkan di platform e-commerce beliau, tingkat penjualan itu luar biasa tinggi. Jadi kalau misalnya bisa disebut, kemarin ketika di rumah saja akibat COVID-19, ternyata masyarakat Indonesia masih melakukan aktivitas pembelian.
Dan luar biasanya ketika tidak melihat barang langsung, mereka cukup melihat foto barang secara detail, lalu melihat caption, dan ketika melihat caption yang meyakinkan, luar biasanya itu menggugah gitu kan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nanda, sedikit berkenalan lagi. Saya Raja Saiful Rahman, saya lahir di Bandung 31 tahun yang lalu. Pendidikan terakhir saya S2 Pendidikan Bahasa Indonesia UPI dan S3 Pendidikan Bahasa Indonesia UPI. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih orang pendidikan bisa masuk ke dunia copywriting? Nah, sebetulnya segala hal dalam hidup ya butuh komunikasi, dan sebetulnya ketika kita menulis tentang copywriting, kita sedang mengedukasi masyarakat lewat bahasa. Nah, kalau misalnya seringkali Bapak dan Ibu atau adik-adik sekalian merasa tergugah, merasa tergerak untuk membeli sesuatu atau melakukan sesuatu setelah membaca sesuatu, ya itulah cara kerja copywriting. Nah, tadi dijelaskan juga di awal, awalnya saya bukan seorang copywriter, saya seorang scriptwriter. Jadi pada awalnya saya lebih banyak menulis cerita film, FTV gitu, tapi mungkin ditakdirkan oleh Allah untuk rezekinya ke produk gitu ya, tidak hanya menulis cerita tentang seorang perempuan yang tertabak angkot langsung jatuh cinta gitu ya. Jadi akhirnya diberikan jalan untuk menulis copywriting. Nomor handphone saya 0816 215 095, barangkali ada yang mau diskusi tentang produknya. Ada Instagram saya juga @abireja, barangkali bisa di-follow, dan post L saya reza.saiful@usbpkp.ac.id. Baiklah. Semoga setelah masa darurat COVID ini kita bisa bertemu langsung untuk langsung membicarakan tentang bagaimana sih copywriting yang baik. Baiklah. Sebelum memulai materi, ada sedikit kutipan. Salah satu investasi yang paling berharga dalam hidup adalah ilmu. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya kesempatan untuk belajar tadi. Jadi semoga dalam pelatihan ini saya bisa menjelaskan, kawan-kawan bisa menyimak, dan mungkin nanti feedback-nya adalah setelah acara ini semoga kawan-kawan bisa menulis caption, menulis copywriting yang bagus di media apapun itu, dan saya akan sangat berbahagia ketika misalnya setelah pelatihan ini langsung dilakukan aksi dalam aktivitas bisnisnya. Baik, jika ini pelatihan secara langsung, biasanya saya suka bertanya, copywriting apakah itu, atau misalnya ada yang tahu tentang copywriting, karena seringkali kita mendengar kata copywriting, tapi ya kadang bingung juga apa sih tentang copywriting itu. Nah, copywriting adalah teknik membuat copy yang mampu meningkatkan konversi secara drastis. Tapi copy di sini bukan dipahami sebagai coffee ya, tapi lebih ke teks. Nah, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja sih elemen-elemennya. Nah, yang dimaksud dengan copy adalah teks yang digunakan dalam penjualan atau pemasaran. Nah, pada perkembangannya, si copy tadi tidak hanya berupa teks, bisa berupa video, gambar, atau infografis. Nah, kalau misalnya Anda pernah melihat, mengapa sih iklan ini bisa begitu menarik? Bahkan kalau misalnya dengan copywriting yang bagus, pencitraan yang bagus, tanpa merasakan produk tersebut, tanpa memegang produk tersebut, kita akan tergerak untuk membeli. Nah, kalau misalnya dalam beberapa waktu lalu, iklan televisi ada sebuah air minum dalam kemasan yang menyebutkan sensasi rasa dari air minum tersebut. Nah, luar biasanya, kita sebagai masyarakat Indonesia tergugah dan tertarik gitu. Kalau misalnya disebutkan, misalnya mereknya Le Minerale gitu kan, di sana menyebutkan air minum yang ada manis-manisnya. Itu sebetulnya bentuk
tekstual atau misvisualisasi dari kopi. Nah, ketika misalnya kita belum merasakan, tapi mendengarkan kopi yang seperti itu, kita menjadi tertarik untuk membeli. Padahal ketika setelah diminum rasanya sama saja dengan AMDK yang lain gitu kan. Dan luar biasanya ketika pemilihan tagline yang bagus dalam copywriting, itu bisa mempengaruhi referensi di pikiran konsumen untuk mau melakukan pembelian. Dan si AMDK tadi luar biasanya sekarang menjadi AMDK nomor 2 setelah Aqua, AMDK yang legendaris. Nah, copywriting bisa diartikan sebagai proses atau teknik menulis kopi atau teks tadi gitu kan. Nah, tadi di awal disebutkan copywriting dilakukan untuk meninggalkan konversi. Konversi itu apa? Konversi itu adalah proses untuk memutuskan dan mengambil tindakan tertentu. Kalau misalnya dalam penjualan itu tujuannya adalah closing. Nah, kalau tadi di awal disebutkan bagaimana sih ketika misalnya awal bisnis, kita tuh terus melakukan promosi, tapi ternyata susah untuk closing gitu kan. Nah, mungkin salah satunya adalah copywriting-nya yang salah gitu kan, sehingga si konsumen itu hanya terbatas untuk, oh iya ini bedanya ini keunggulannya ini, tapi tidak diarahkan untuk melakukan aksi, mengambil keputusan atau si closing tadi. Nah, mengapa copywriting itu penting? Ada ungkapan bahwa copywriting is a salesman in print. Jadi, copywriting itu adalah seorang pengganti salesman dalam dunia digital. Jadi kalau misalnya dalam dunia digital itu kita tidak mungkin untuk mendengarkan orang secara langsung karena keterbatasan media, atau misalnya tidak mungkin secara terus-menerus melihat video, karena kan kita terbatas juga dengan kuota, atau misalnya terbatas juga dengan suasana. Tidak mungkin kita mendengarkan video dalam suasana yang bising. Tapi ketika misalnya Anda melakukan pembacaan teks, itu bisa kapan saja gitu kan. Bahkan copywriting juga menciptakan jenis baru dalam penulisan. Ada yang disebut sebagai advertorial. Advertorial itu seperti artikel, tapi isinya adalah menguak produk tertentu atau program tertentu, hingga akhirnya kita tertarik untuk melakukan aktivitas pembelian. Nah, mengapa copywriting menjadi penting? Copywriting bisa mengubah bentuk salesman tadi, konvensional, ke bentuk digital. Lalu bagaimana ketika kita sebagai masyarakat Indonesia itu kan punya kekhasan ya, bisa disebut sebagai timeline scrolling gitu kan. Bagaimana cara untuk menghentikan si orang Indonesia itu berhenti untuk scrolling adalah salah satunya adalah dengan copywriting. Misalnya ketika Anda sedang scroll di Instagram, tiba-tiba ada tulisan berhenti dulu, atau misalnya produk terbaik abad ini, atau misalnya di dunia konvensional ketika sedang naik motor tiba-tiba Anda melihat ada tulisan jangan tengok kiri, dan justru ada tulisan jangan tengok kiri itu mengarahkan Anda untuk berhenti gitu, karena copywriting itu tugasnya seperti itu. Nah, ini ada beberapa jenis bisnis digital dan konvensional gitu kan. Nah, pernah tidak Anda merasa tergerak untuk membeli atau melakukan sesuatu setelah membaca caption atau unsur teks yang ada di penyertanya? Nah, di sosial media misalnya, ini contoh yang saya bawa, misalnya paling murah, tidak sampai 2 juta, laptop tidak sampai 2 juta. Nah, seringkali kita kan dipermainkan lewat logika tadi. Karena berdasarkan penelitian, ternyata manusia itu lebih senang menggunakan emosinya daripada logika ketika melakukan aktivitas pembelian gitu kan. Jadi seringkali ketika emosinya sudah tergerak, kadang logikanya juga tidak terlalu ini gitu kan. Nah, copywriting digunakan untuk menghentikan si masyarakat tadi untuk scrolling. Nah, ketika berhenti scrolling, kita tambahkan deskripsi produk ini dan tujuannya akhirnya closing.
Nah, ternyata tidak hanya di media sosial, di aplikasi e-commerce juga sama. Kalau misalnya Anda lihat Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, eh, penjual dengan penjualan yang bagus, jika kita lihat captioning itu luar biasa bagus. Jadi prinsip copywriting-nya sudah diterapkan, jadi si pembeli itu tidak merasa takut untuk membeli karena sudah merasa diyakinkan. Ada garansi, ada kejelasan produk, ada kejelasan lainnya gitu kan. Bahkan dulu sebelum muncul fenomena e-commerce, ada forum jual beli misalnya di Kaskus. Kaskus itu tidak menggunakan rekening bersama seperti sekarang di e-commerce. Jadi betul-betul kita transfer ke seller. Nah, bagaimana si konsumen merasa yakin dengan seller tadi? Copywriting mengambil posisi untuk meyakinkan si konsumen tadi. Dan ternyata di web juga seperti itu. Dan yang ini di offline store juga sama gitu kan. Kalau misalnya kita lihat di gambar, ini ada permainan tekstual yang cukup menggelitik tapi efektif dilakukan. Minimal ketika Anda sedang berjalan, sedang mengendarai sesuatu, ketika melihat ada tulisan, Anda tergerak untuk berhenti gitu kan. Nah, kalau misalnya di beberapa tahun yang lalu juga masih sebelum medsos seperti ini, kita sempat mengalami ya email spamming di mana isinya adalah penjualan, tawaran untuk menjual. Dan isinya adalah si copywriting tadi gitu kan. Ya ketika sekarang trennya sudah berubah menjadi lebih dinamis, penjualan lewat email itu sudah mulai tidak seramai dulu, tapi ternyata cara menawarkan produk lewat email juga masih sering dilakukan. Dan mungkin kalau misalnya Bapak Ibu dosen juga mengalami di email mendapatkan penawaran untuk melakukan publikasi. Ya ternyata copywriting juga bisa digunakan untuk menawarkan jasa publikasi atau pengenalan dari si jurnal. Jadi email marketing itu masih sering terjadi meskipun sekarang sudah ada social media marketing dan e-commerce. Nah, ada ungkapan every photo tells a story but the caption does the magic. Foto menjelaskan sesuatu tapi jika disertai dengan caption itu bisa meningkatkan konversi yang lebih luar biasa. Nah, hanya saja masyarakat Indonesia itu masih kesulitan untuk menuliskan gagasan sehingga akhirnya ya hal yang ditulis di caption atau yang menjelaskan tentang produknya itu sangat terbatas sehingga ya tadi si closing tidak terjadi. Bahkan bisa disebut misalnya yang melakukan sosial media marketing sudah posting banyak foto sampai ratusan foto, followers tidak bertambah, apalagi sampai ke penjualan gitu kan. Ternyata apa yang salah? Salah satunya adalah penulisan caption. Dan luar biasanya kemarin pada saat bulan Ramadan, saya mendapatkan pesanan copywriting untuk beberapa produk UMKM, khususnya yang membuat hampers lebaran gitu kan. Bagaimana dibuatkan caption yang kira-kira bisa membuat si masyarakat yang tidak bertemu langsung ini membutuhkan hampers untuk sebagai representasi dari ketidakbertemuannya tadi gitu kan. Jadi akhirnya dibuatlah caption dan ya luar biasanya si produk yang menggunakan caption yang tadi melakukan banyak sekali penjualan. Nah, kalau misalnya di Jakarta mungkin ada yang kenal Kapitulis gitu. Itu Kapitulis juga sama jasa penulisan caption. Bahkan tidak hanya menulis tentang caption produk, caption jasa, sampai ke jasa permohonan maaf juga luar biasanya. Kemarin sampai ada yang menggunakan, apakah manusia itu sangat terbatas untuk dalam menulis? Entahlah, tapi menurut saya yang namanya menulis itu bisa dilatih. Nah, bagaimana posisi copywriting dalam bisnis online atau digital bisnis? Setelah dilakukan pendataan, ternyata dalam dunia digital bisnis nomor satu adalah spamming.
Spamming itu adalah Anda mencoba untuk meninggalkan jejak berupa teks di postingan orang lain. Atau misalnya ketika misalnya Bapak, Ibu, dan kawan-kawan pernah menggunakan Instagram, ketika sedang asik membaca komentar dengan teman, di bawah ada tulisan tentang menawarkan sebuah bisnis, entah itu peninggi atau pelangsing. Nah, itu sebetulnya aktivitas spamming. Nah, tujuannya apa? Seringkali kita abai dengan hal-hal seperti itu. Tapi untuk beberapa hal yang mungkin barang yang kebetulan kita butuhkan, kita jadi tergerak, kita jadi tahu akibat spamming tadi. Nah, nomor 2 adalah copywriting atau captioning. Copywriting menduduki nomor 2 ternyata. Jadi aktivitas copywriting mungkin cukup baru Indonesia, tapi di luar negeri sudah terjadi cukup lama. Tapi kalau misalnya lihat penjualan di eBay atau di Amazon, copywriting itu menentukan tingkat penjualan. Karena mungkin masyarakat yang literat itu lebih senang melihat teks, tidak hanya gambar gitu. Jadi kalau misalnya Anda lihat beberapa produk di luar negeri, itu dalam satu produk itu lebih banyak teksnya gitu. Jadi masyarakat di luar sana merasa lebih diyakinkan setelah melihat si produk tadi. Nah, selanjutnya adalah analisa produk, kemampuan digital marketing, dan yang terakhir adalah kemampuan editing. Nah, biasanya sih kalau misalnya saya ngisi pelatihan di luar, ada empat kurikulum. Yang pertama itu adalah kita belajar tentang content planner, desain produk, copywriting, baru atau sebelum copywriting ada fotografi produk, dan yang terakhir adalah data analisis. Nah, mengapa data analisis menjadi penting dalam dunia bisnis online? Ya sebetulnya kita bisa jadi melihat gitu kan, ketika misalnya kita melakukan analisis data dalam digital bisnis, Anda bisa menentukan bagaimana harus mendesain, bagaimana harus memfoto produk, bagaimana melakukan copywriting, dan di mana seharusnya Anda melakukan aktivitas penjualan digital bisnis tadi. Nah, kita mulai dari Instagram. Salah satu kasus ini Instagram, jadi pada saatnya Instagram itu adalah sarana untuk, kalau anak muda menyebutnya pansos gitu ya, atau panjat sosial. Jadi Anda sharing foto Anda disukai oleh orang lain, Anda viral, dan goals-nya adalah itu. Tapi dalam perkembangannya, Instagram luar biasa menjadi platform yang bisa dimanfaatkan untuk berbisnis. Jadi kalau misalnya Anda lihat gitu kan, ada beberapa produk yang sukses berjualan di Instagram. Kalau misalnya Anda pernah mendengar nama Yasa Singgih atau dari Men's Republic, dia adalah pembuat sepatu yang memasarkan produknya di Instagram dan luar biasa sukses. Apa yang dilakukan? Foto yang bagus, copywriting yang bagus, disertai dengan data analisis yang bagus, sehingga akhirnya ya luar biasa. Bahkan setelah dilihat, ternyata dia bisa memanfaatkan platform Instagram yang kita bisa berjualan menggunakan beberapa akun dengan produk yang sama, tapi dengan merek yang berbeda, dan luar biasa, hasilnya tinggi gitu kan. Nah, apalagi dengan perubahan algoritma Instagram yang sekarang, mengarahkan si followers yang loyal terhadap akun kita itu untuk masuk ke sana. Atau misalnya misalnya kita menjual sepatu, nah ketika kita sudah menyenangi tentang produk-produk sepatu tadi, si produk-produk kita itu bisa masuk. Atau sebaliknya, si akun kita itu akan muncul di fasilitas pencarian si penggemar-penggemar sepatu tadi, sehingga terbentuklah followers yang organik. Jadi kalau misalnya dulu trennya adalah kita membeli followers untuk seolah-olah menambahkan bahwa akun kita ini sudah luar biasa dipercaya, kalau sekarang tidak. Jadi algoritma Instagram itu sudah luar biasa. Jadi yang muncul di feeds itu adalah akun-akun yang dianggap sesuai dengan apa yang kita posting atau apa yang kita jual. Jadi dengan kata lain, proses engagement-nya lebih tinggi. Jadi kalau misalnya yang asalnya itu munculnya di mana saja, sekarang sudah semakin spesifik. Jadi aktivitas penjualan juga bisa semakin luar biasa.
pengguna Instagram di Indonesia ini data tahun lalu, itu datanya luar biasa banyak, ada di 62 juta, dan ternyata persentase laki-laki dengan perempuan itu hampir seimbang. Jadi sebetulnya ketika kita bermain Instagram marketing dengan copywriting yang bagus, ya tidak ada yang mustahil. Kalau misalnya sekarang algoritmanya muncul hanya 10% dari total seluruh followers, ditambah dengan optimalisasi hashtag, itu masih bisa kita melakukan penjualan di tahap yang lumayan tinggi. Nah, bagaimana sih karakteristik masyarakat Indonesia saat berbelanja online? Tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah timeline scroller. Yang kedua adalah pencari diskon. Yang selanjutnya adalah ingin selalu diyakinkan lewat gambar dan teks. Selanjutnya loyal jika dilayani dengan baik. Dan yang selanjutnya adalah emosi 80%, logika 20%. Seringkali mungkin ketika kita melakukan penelusuran di e-commerce, misalnya di Shopee gitu kan, ya kadang kita scrolling, ketika misalnya kita melihat diskon, atau misalnya apa, emosi kita yang melonjak gitu kan. Kadang logika kita juga terlambat untuk sadar. Bahkan luar biasanya, masyarakat Indonesia kadang terkecoh dengan promo yang misalnya hanya berkurang Rp1 gitu kan. Atau pernah viral juga, orang Indonesia tergerak untuk membeli sebuah produk yang ketika sebetulnya harga yang tertulis dengan harga yang dicoret itu sebetulnya sama. Nah, ya mungkin entah karena literasi kita masih kurang, belum ada di taraf yang baik, ya tapi luar biasanya ketika penulisan yang bagus itu menjadi meningkatkan konversi yang luar biasa bagus juga gitu kan. Nah, hampir semua platform itu menyediakan sarana untuk menuliskan caption, tapi seringkali caption yang ditulis itu tidak menarik untuk dibaca si konsumen. Jadi ketika melakukan scrolling atau apapun itu, ya tidak tergerak, ya terus saja scrolling gitu kan. Tapi seringkali kita juga menemukan ada yang ketika kita sedang melakukan scrolling, kita berhenti, memutuskan untuk membuka si akunnya, ternyata ya akhirnya kita tertarik untuk membeli. Nah, sebelumnya saya jelaskan juga apa sih bedanya copywriting dengan content writing gitu kan. Jadi sempat ada dua perbedaan di Instagram. Sekarang itu ada, kalau misalnya kubu-kubuan ya, ada kubu copywriting dengan kubu content writing. Nah, kalau misalnya copywriting itu sudah jelas targetnya adalah penjualan. Jadi isi teks kita itu ya kita fokus ke bagaimana cara menjual barang. Tapi satu lagi content writing. Content writing itu adalah postingan yang isinya edukasi. Jadi kalau misalnya kita menulis nih tentang sebuah produk sepatu, nah di Instagram tuliskan sejarah sepatu, bahan-bahan sepatu, di Indonesia sentra sepatu ada di mana saja, yaitu targetnya hanya untuk mengedukasi. Targetnya itu engagement, bukan closing. Tapi kalau copywriting itu harus spesifik. Kita harus menyebutkan produknya apa, ukurannya bagaimana, bahannya apa, cara penjualannya seperti apa, apakah ada landing page-nya atau tidak, terus bagaimana kemudahan membayar, kemudahan pengiriman, ya targetnya adalah melakukan closing. Jadi, sempat ada ketika saya mengisi pelatihan, jadi lebih baik mana, Pak? Copywriting atau content writing? Ya balik lagi ke tujuan awalnya, karena dua tujuannya ini baik dan tidak mungkin untuk diperbandingkan mana yang lebih unggul. Nah, apa saja sih anatomi dari caption? Mungkin seringkali ketika kita membaca caption di Instagram, di e-commerce atau di website, ya kita ya seperti membaca biasa saja. Ada awal, ada tengah, ada akhir. Tapi kalau misalnya kita tujuannya ingin menjual, apalagi kalau di sini tujuannya kita untuk berbisnis, ya teks yang kita buat itu harus ada impact-nya. Kalau misalnya istilah dalam penulisan dulu, ketika belajar bahasa Indonesia itu ada paragraf persuasi, ada paragraf deskripsi. Nah, copywriting itu adalah perpaduan dari itu, deskripsi dan persuasi. Nah, tapi sayangnya, ketika kita belajar bahasa Indonesia dulu, kita tidak diajarkan tentang apa sih fungsinya teks persuasi. Karena sebetulnya kalau misalnya kita diajarkan dengan baik, persuasi itu tujuannya untuk ini, ya mungkin masyarakat Indonesia sekarang tidak akan kesulitan dalam menulis caption. Nah,
Dalam copywriting itu, yang pertama ada yang namanya headline, yang kedua ada deskripsi konten, yang ketiga ada call to action, yang keempat ada informasi kontak, dan yang kelima adalah hashtagging. Nah, ini pembagian yang saya buat setelah membaca referensi dari yang lain. Mungkin yang lain juga ada yang pernah membaca, copywriting itu cukup ada pembuka, isi, penutup. Tapi menurut saya itu tidak terlalu detail. Jadi ketika misalnya kadang menulis kita lupa gitu kan menuliskan apa. Tapi ketika dibagikan dalam formulasi yang seperti ini, insya Allah kita tidak akan lupa. Nah yang pertama apa sih yang dimaksud headline? Headline itu adalah judul. Judul atau perangkap yang kita buat untuk menghentikan si timeline scrolling tadi untuk berhenti. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana hacking untuk di headline. Karena headline ini akan menentukan apakah si konsumen itu berhenti atau tidak. Nah, ketika diputuskan untuk berhenti, kita bisa tulis deskripsi konten. Deskripsi konten itu adalah kita menuliskan deskripsi dari produk atau jasa yang kita jual. Nah, yang ketiga ada call to action. Call to action-nya itu adalah apa sih yang diharapkan dari si konsumen itu? Apakah melakukan penjualan, apakah melakukan aktivitas sesuatu. Nah, call to action itu menjadi penting gitu kan. Kalau misalnya Bapak Ibu lah yang paling gampang seringkali melihat aktivitas penjualan di televisi, sering dilakukan aktivitas ya memanggil si konsumen untuk beraksi gitu kan. Ya tujuannya memberikan penjualan. Jadi call to action itu adalah tunggu apa lagi, segera daftar, segera beli, atau apalah. Nah, selanjutnya adalah informasi kontak. Nah, seringkali, kenapa saya tambahkan informasi kontak? Kadang orang sudah menulis headline, sudah menulis deskripsi konten, call to action-nya sudah ada, tapi kontak yang ditulisnya itu tidak ada atau misalnya menggunakan platform yang tidak update. Jadi kalau misalnya sekarang eranya WhatsApp, Telegram, atau lain sebagainya, nah kita gunakan informasi kontak yang masih menggunakan platform lama atau yang belum dikenal oleh masyarakat Indonesia. Nah, sempat kemarin juga ada yang di Instagram itu ramai, jadi ada platform baru namanya Sestik gitu kan. Katanya Sestik itu dibuat oleh masyarakat Indonesia, dari Indonesia. Jadi hingga akhirnya digunakanlah Sestik. Tapi sebetulnya Sestik itu kan belum dikenal oleh orang banyak. Jadi informasi kontak itu menjadi penting. Jadi selalu gunakan nomor kontaknya, informasi kontak yang jelas dan platform yang up to date. Nah, dan yang terakhir adalah hashtagging. Kenapa hashtagging itu penting? Hashtagging ini akan menambah insight. Nah, insight itu apa? Insight itu adalah data yang bisa kita peroleh atau rincian feedback yang kita dapat dari apa yang kita posting. Mungkin kalau misalnya kawan-kawan di sini ada yang menggunakan Instagram bisnis, insight bisa dilihat langsung. Misalnya ketika kita posting, ternyata foto ini sudah dilihat oleh sekian ribu orang, disukai oleh sekian ratus orang, disimpan oleh sekian puluh orang, dikirimkan kembali dalam ke DM atau misalnya dalam apa jumlahnya berapa, dan nanti akan ada penjelasan. Si insight itu berasal dari mana saja. Biasanya yang paling banyak itu dari beranda, dari lain-lain, dari hashtagging juga. Nah, kalau misalnya yang main di Instagram mungkin sekarang sudah mulai mengenal ya IG Ads gitu kan. Nah, IG Ads tadi adalah si fasilitas promosi yang diberikan oleh Instagram untuk memperkuat si insight tadi. Nah, kemarin-kemarin saya sempat membantu sebuah lembaga amal untuk mengumpulkan bantuan, donasi. Nah, saya menggunakan Instagram Ads dan ternyata luar biasa si reach-nya itu menjadi lebih besar. Nah, bahkan kalau misalnya dulu tuh ada yang namanya Facebook Ads, sekarang kita mengenal dengan Instagram Ads, dan yang terbaru luar biasa ada TikTok Ads. Jadi ternyata ya TikTok itu sudah menjadi sarana para pebisnis untuk mempromosikan, karena TikTok dan Facebook itu adalah
iklan yang akan sangat sulit untuk di skip oleh si audiens. Kalau misalnya kita melihat Instagram Ads atau FB Ads, itu masih mungkin untuk dilewati. Jadi dunia copywriting sekarang sudah semakin luar biasa. Nah, tadi kalau sudah dijelaskan juga, copywriting itu sekarang sudah tidak hanya dalam bentuk teks. Meskipun di pertemuan hari ini kita membahas tentang hanya terbatas di teks, tapi sebetulnya kalau misalnya Anda punya pandangan yang visioner, si copywriting yang sudah ditulis oleh Anda itu bisa menjadi dasar skrip untuk ketika membuat iklan secara terbatas. Nah, sekarang itu kan iklan di YouTube sudah mulai ada yang membuat animasi yang sederhana, entah itu menggunakan Flash, menggunakan platform-platform lain gitu kan, Canva dan lain-lain, atau misalnya menggunakan konsultan lain, sudah bisa membuat iklan sendiri. Atau misalnya menggunakan telepon genggam juga sekarang sudah bisa membuat iklan sendiri. Jadi kalau misalnya kalau misalnya di YouTube pernahlah Anda melihat iklan Hago, sebuah game, itu iklan-iklannya dibuat secara terbatas hanya menggunakan handphone dan kamera mirrorless. Nah, tapi apakah itu meningkatkan konversi? Ya ternyata berpengaruh. Dibuktikan lewat apa? Pengunjung Hago sekarang semakin luar biasa. Terlepas dari apa yang sebetulnya terjadi di aplikasi tersebut, tapi copywriting itu sukses untuk mengarahkan orang untuk melakukan pengunduhan aplikasi tadi. Nah, ini contoh dari copywriting. Nah, kemarin saya sempat membuat copywriting untuk salah satu kampus. Jadi headline-nya itu saya tulis, masih bingung nyari kampus yang bisa dukung ekspektasi dan masa depanmu, tanda tanya. Nah, itu untuk apa? Ini sebagai penghenti tadi. Jadi ketika sedang scrolling, mungkin saja di Indonesia ini ada ratusan ribu orang yang sedang mencari kampus. Nah, pengaitnya kita gunakan ini. Nah, content description-nya, ya kita tulis deskripsi dari si lembaganya tadi. Di sini ada apa, keunggulannya apa, dan itu harus dituliskan secara jelas, secara holistik. Nah, selanjutnya adalah call to action. Call to action ini jadi nggak usah bingung lagi, buruan daftar, karena apa gitu. Nah, si call to action tadi dihubungkan saya dengan si headline. Kenapa? Karena agar si call to action itu nyambung dengan si headline yang awal. Nah, headline awal itu kan sebetulnya adalah penghenti tadi yang ketika awal. Nah, selanjutnya ada informasi pendaftaran atau contact information. Nah, selanjutnya saya tambahkan tagline. Tagline ini sifatnya opsional, tapi seringkali yang namanya tagline itu sangat berpengaruh ke branding kita. Karena bagaimanapun si produk kita itu akan lebih dikenal, akan lebih gampang untuk melakukan aktivitas closing ketika sudah jadi referensi yang melekat di masyarakat gitu kan. Untuk apalagi untuk produk-produk yang sifatnya bukan produk primer. Nah, kalau misalnya Anda mendengar kata Indomie seleraku, atau misalnya produk-produk lain yang ada tagline itunya gitu ya. Nah, si tagline tadi akan terus melekat di pikiran si audiens, si konsumen. Dulu ada salah satu provider, tagline-nya adalah GSM yang baik. Nah, pada saat itu sedang viral, di mana GSM itu menjadi platform komunikasi yang mahal. Yang mahal adalah GSM, yang mahal adalah CDMA. Nah, tapi luar biasanya adalah ada salah satu operator yang membuat tagline-nya itu adalah bahwa si produk X itu adalah GSM yang baik gitu kan. Nah, lahir adalah hashtagging. Nah, hashtagging itu, jadi kalau di Instagram itu setelah informasi ada sampai 30 batas untuk hashtagging, nah dan itu bisa dimanfaatkan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebagai headline hacking. Nah, headline hacking itu bagaimana caranya supaya kita itu bisa membuat orang untuk berhenti gitu kan di postingan kita. Nah, kalau misalnya di Instagram, kalau di Shopee biasanya itu sudah lebih terbatas, tapi biasanya kita bisa menerapkan hal-hal ini dalam bentuk ini. Karena tadi sudah dijelaskan ada
karakteristik orang Indonesia kita melakukan belanja online. Nah, misalnya berupa kalimat ajakan, ingin mencari gadget terkini dengan harga murah, klik link di bio ya. Jadi berupa kalimat ajakan. Atau ada juga penggunaan kalimat atau kata-kata yang menarik perhatian. Beli sekarang gratis 1 produk setiap pembelian. Nah, penggunaan kata gratis ini gitu kan pasti sangat menarik dari si audiens tadi. Nah, selanjutnya menggunakan unsur menantang atau kalau misalnya kadang ini ya, sekarang itu di dunia periklanan ada yang disebut sebagai reverse psychology. Bagaimana kita menarik perhatian itu dengan cara yang terbaik. Jadi kalau misalnya biasanya kita menggugah orang untuk membeli itu dengan cara yang halus, kita gunakan cara yang sedikit intimidatif gitu kan. Nah, misalnya ini contohnya, awas cuci gudang datang. Atau misalnya di contoh yang lain, misalnya kita sedang scroll, tiba-tiba ada tulisan, jangan dibaca. Nah, luar biasanya si tulisan jangan dibaca tadi, direspon pikiran sebaliknya gitu kan. Jadi kita ujung-ujungnya malah membaca tadi. Atau ketika di bisnis konvensional, Anda sedang naik motor, tiba-tiba ada tulisan, jangan tengok kiri, dan akhirnya kita malah tengok kiri. Yaitu kan ya aktivitas penarik yang berbeda lah. Nah, selanjutnya adalah menggunakan istilah yang menarik. Nah, kalau di sini saya menggunakan istilah limited edition. Barang limited edition segera pesan sebelum kehabisan. Nah, atau misalnya Anda gunakan idiom-idiom lain dari apa ya, dari sebuah hal yang sedang viral atau misalnya sebuah hal yang dianggap menarik perhatian dari audiens. Nah, saya pernah agak tergelitik juga ya. Jadi ada satu barbershop yang tulisannya itu pengen punya rambut kayak opa Korea, potong di sini aja. Nah, ketika penyebutan opa, gitu kan, opa itu kan mengacu ke istilah dalam apa ya? Istilah dalam budaya populer di antara penggemar Korea gitu kan. Jadi opa itu ya kalau misalnya adik-adik yang suka nonton drama Korea gitu kan dicitrakan sebagai laki-laki yang seperti apa. Dan akhirnya ya luar biasa tertarik. Dan luar biasanya si istilah tadi tidak tertukar istilah opa Korea dengan opa Indonesia. Kalau opa Indonesia kan cenderung lelaki tua gitu kan. Tapi kalau misalnya opa itu mengacu ke lelaki muda yang tampan. Hingga akhirnya ya konversi si audiens untuk memilih potong rambut di situ menjadi lebih banyak gitu kan. Nah, bisa digunakan kata-kata lucu juga. Hari ini murah, besok mahal. Yaitu logika, permainan logika juga. Selanjutnya ada memberikan garansi, karena orang Indonesia itu ternyata sangat senang dengan yang namanya jaminan. Jadi si jaminan tadi bisa dilakukan ketika menulis headline. Nah, terus menuliskan produk yang terbaik, misalnya ditulis salah satu-satunya ya produk Indonesia yang berani memberi garansi. Nah, meskipun sebetulnya produk lain juga memberikan garansi, ketika misalnya si headline itu kita sudah tulis, biasanya itu menjadi memtika atau virus akal budi ke pikiran si pembeli, gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang pernah baca tentang virus akal budi yang ditulis oleh Richard Brody, gitu kan, ya luar biasa bagaimana manusia itu sebetulnya sangat mudah untuk terpengaruh. Nah, yang selanjutnya adalah orang Indonesia itu sangat menyenangi sesuatu yang instan. Jadi kita bisa tulis juga penjelasan khasiat yang cepat. Misalnya di sini tidak pakai lama, sekali oles wajah langsung bersih. Nah, seringkali itu mengarahkan orang untuk berhenti dan masuk ke si ininya gitu kan, si akunnya. Apalagi sekarang dikenal juga yang namanya influencer marketing dengan penulisan headline yang bagus, ditambah juga dengan influencer marketing, misalnya artis. Nah, itu akan apa ya? Meningkatkan kepedulian si konsumen untuk masuk dan akhirnya melakukan closing. Nah, tadi sudah dijelaskan juga orang Indonesia itu menyenangi sesuatu yang gratis. Jadi bisa ditulis
kita menggunakan logika, misalnya beli ini gratis ini atau misalnya apa gitu kan. Nah, saya juga sempat membaca itu dibuat oleh salah satu agensi iklan. Beli kerudung tidak usah pakai kerudung. Itu kan apa ya, si logisme yang luar biasa juga. Beli kerudung tidak usah pakai kerudung. Tapi setelah dibaca lagi, ya betul, membeli kerudung itu menggunakan uang, bukan menggunakan kerudung gitu kan. Ya itulah permainan-permainan pemasaran, tekstil dan pemasaran, ya hingga akhirnya mengajak si audiens tadi untuk membeli. Nah, ada penjelas lainnya. Nah, ini ada hacking lagi untuk di bagian-bagian lain. Kalau tadi di headline, ini di konten juga ada call to action, ada informasi kontak juga ada, tagline ada, dan hashtagging ada. Nah, dalam deskripsi, silahkan deskripsikan produk secara sebaik mungkin, baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatif. Maksudnya apa? Jadi yang pertama adalah jelaskan produk sedetail mungkin berdasarkan deskripsi teks gitu kan. Nah, jika mungkin, ya Anda juga bisa menggunakan unsur-unsur angka gitu kan. Karena orang Indonesia juga ya kadang perlu diyakinkan secara statistik gitu kan. Misalnya bisa disebutkan angka penjualan atau misalnya omset yang berapa gitu kan. Biasanya orang Indonesia itu ketika sudah melihat angka, mereka akan sangat tertarik gitu untuk masuk dan melakukan aktivitas pembelian. Nah, dalam aktivitas call to action itu bisa dihubungkan dengan headline hacking tadi. Jadi kalau misalnya tadi dituliskan apa, nah di call to action itu bisa diulangi, ditambahkan dengan beberapa bagian. Nah, selanjutnya dalam informasi kontak, tadi sudah dijelaskan, gunakan platform yang update dan sejelas mungkin. Nah, selain itu, jika Anda memiliki landing page sendiri, itu akan sangat lebih baik dalam meyakinkan customer. Nah, apa sih yang dimaksud dengan landing page? Dari landing page itu hanya satu halaman tunggal website yang jadi ketika misalnya kita ada keterbatasan di Instagram, kita tulis dari informasi kontak, ada klik di sini untuk misalnya keterangan lebih lanjut. Ketika diklik masuk ke landing page. Nah, landing page itu isinya hanya satu website, isinya itu tunggal. Nah, dari awal sampai akhir sebetulnya prinsipnya seperti copywriting. Tujuannya apa? Untuk memperkuat si closing tadi. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang digital marketing sekarang, sebetulnya lebih kompleks, tapi semakin kompleks si usaha yang kita lakukan, biasanya tingkat konversinya itu akan semakin tinggi. Nah, tagline itu bisa berupa keunggulan produk atau apapun itulah, itu bisa digunakan untuk branding si produk kita. Nah, selain itu, kalau kita sudah merasa yakin dengan produk kita bagus, tagline kita bagus, jangan lupa untuk dipatenkan. Karena yang namanya, justru malah seperti ini sekarang itu. Ada yang punya produk yang bagus, kadang sebelum dijual, kita patenkan dulu namanya. Karena apa? Yang namanya manusia itu, ya kita tidak tahu dengan siasat yang dilakukan manusia, gitu kan. Ketika sekarang itu yang namanya Ruben Onsu sedang melakukan aktivitas gugatan hukum dengan merek yang sama. Nah, tapi ternyata luar biasa, ada kesadaran dari si pemilik, si Pak Benny ini yang menggunakan nama Bensu yang pertama itu untuk mempatenkan terlebih dahulu. Karena ternyata setelahnya, si produknya itu dijiplak dengan nama yang ini karena mungkin popularitas dari Ruben Onsu tinggi, hingga akhirnya ada perebutan paten dari si nama produk tadi gitu. Jadi saran saya ketika misalnya sudah punya tagline yang bagus, ya bisa dipatenkan. Nah, selainnya adalah hashtagging. Hashtagging adalah penggunaan tanda pagar untuk membuat si postingan kita itu menjadi lebih gampang dilihat orang lain atau misalnya ada di postingan-postingan orang lain. Nah, tagging hacking itu ada dua. Yang pertama penggunaan hashtag viral. Kadang meskipun tidak berhubungan juga, karena ada apa ya? Ketika kita melihat hashtag dari postingan yang viral, sebetulnya kita juga bisa memasukkan produk kita. Hingga akhirnya apa? Si orang yang sedang melihat isu yang viral tadi, ketika ada produk, kadang juga tertarik untuk membeli gitu. Karena
kebetulan si produk yang ada di postingan adalah produk yang dicari. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan tools untuk mengukur kalau produk fashion itu apa sih yang sedang in, hashtagnya apa. Atau misalnya Anda jual produk motor, nah itu juga ada tools untuk ininya, ada Hashtagify dan WriteTag. Nah, sumber belajar copywriting bisa kuliah, bisa membaca, ikut workshop, bergabung di komunitas, atau berlatih terus-menerus. Nah, target setelah pelatihan ini adalah Anda wajib mencoba gitu kan. Karena ya apa artinya ilmu yang sudah kita dapat tapi tanpa implementasi. Nah, targetnya adalah ketika diimplementasikan semoga lebih baik pada bisnis Anda gitu kan. Karena ya tadi sudah disebutkan anatomi dari digital bisnis adalah ya gambar yang bagus, copywriting yang bagus, itu akan meningkatkan ini. Apalagi ketika ditambah dengan cara kita yang baik dalam menghandling si customer, itu biasanya membuat si pembeli online itu akan loyal. Jadi kalau misalnya, kenapa sih ketika misalnya kita kadang gitu kan dari sisi sebagai konsumen, kita membeli, kita mengontak gitu kan, dan dijawab dengan sebaik mungkin, bahkan dengan sapaan-sapaan yang sifatnya melebih-lebihkan gitu kan, kadang kita merasa menjadi lebih diakui, kita merasa lebih dihormati, dan akhirnya kita menjadi pembeli yang loyal. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang konvensional bisnis, ya itu bisa saja karena tempatnya sudah di situ, ini sudah di situ. Tapi dalam bisnis online yang di era disrupsi seperti ini, di mana semua orang bisa membuat akun jualan di mana saja dengan harga yang seperti apa, ya kita harus punya pembeda. Karena kadang luar biasanya pembeli zaman sekarang, meskipun harganya lebih mahal, ketika dilayani dengan baik, dia akan lebih memilih untuk di toko yang sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih mungkin Bu Nanda, Bapak Ibu dosen, kawan-kawan, penjelasan dari saya. Mungkin sesi tanya jawab ya Bu ya? Ya, betul. Sudah selesai, Pak? Betul, Bu. Ya. Terima kasih ya Pak Reza atas penjelasannya. Udah cukup jelas ya Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin saya baca dulu yang paling atas ya. Dari Egi nih, dari Egi. Izin bertanya Kang Reza, katanya. Ada kaitan apa tidak antara copywriter terhadap SEO atau Search Engine Optimization ya? Jika mungkin ada kaitan atau dampaknya terhadap SEO, kira-kira parameter atau faktor apa yang perlu dipertimbangkan dalam menulis caption tersebut supaya produk kita dapat muncul pada hasil pencarian teratas? Hatur nuhun. Mau langsung dijawab dulu, Kang? Boleh, Bu. Ya. Nah, kaitan antara copywriter dengan search engine optimization, mungkin tadi di hashtagging ya, karena untuk menempati urutan pertama dalam sebuah kata kunci di sebuah mesin pencari, yaitu tadi hashtagging akan menentukan juga. Tapi kalau misalnya itu biasanya main di website ya, main di website biasanya itu di Google misalnya dengan misalnya optimalisasi hashtag yang efektif itu akan meningkatkan ranking kita di pencarian gitu kan. Nah, saya sempat membantu teman gitu kan. Kalau saya sebetulnya saya bukan orang IT gitu, saya bukan ke aktivitas IT-nya. Tapi ketika berbicara tentang hashtagging itu kan kita berbicara tentang teori bisa disebut dari satu kata itu kata pertama dan kata turunannya. Nah, mungkin itu bisa dikuasai oleh orang komunikasi dan orang bahasa. Misalnya ketika kita berbicara tentang baju. Nah, baju itu ada apa saja. Nah, kadang sekali kita taggingnya juga dihubungkan misalnya baju Bandung, baju Jakarta, baju mana. Nah, akhirnya si hashtagging tadi dimanfaatkan oleh teman saya yang orang IT ketika mengatur ya si fasilitas supaya munculnya si sebuah website itu muncul di tingkat pertama. Dan ternyata ketika dilakukan, teman saya itu bisnis di
produksi boneka wisuda. Nah, ketika ditulis, ketika ini dikedudukan, ketika masuk ke ini, ketika dicari boneka wisuda, yang muncul pertama kali adalah si website dari teman saya. Nah, cuma mungkin memang harus ada terus pembaharuan sehingga si hashtagging tadi menjadi tetap menjadi tetap sesuai sehingga muncul di ranking pertama dalam sebuah website fasilitas pencarian. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi hashtagging. Oke, jadi hashtagging ya Pak, itu penting juga ya Pak? Ya, hubungan antara copywriting dengan SEO. Oke. Pertanyaan kedua ya Pak, langsung kita bacakan dari Bu Alika. Kira-kira ada nggak keyword tertentu atau tipsnya apa nih agar sekali baca caption itu bisa langsung menarik minat pembeli? Kira-kira apa nih magic-nya nih, keyword-nya nih? Mungkin kalau keyword tertentu, ya kalau keyword kita berbicara tentang hashtagging ya, kita bisa memanfaatkan hashtag-hashtag viral atau hashtag yang kita bisa dapatkan dari website-website atau tools yang menyediakan tentang kalau hashtag ini tuh hubungannya sama hashtag apa saja, nah itu ada gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau coba menggunakan hashtag sebanyak-banyaknya gitu kan, misalnya Anda bisnis baju, gamis misalnya. Nah, gamis itu kan turunannya apa? Hijab, apa, syar'i, atau misalnya ketika selebgram, gamis, atau apapun itu gitu. Nah, itu bisa digunakan. Jadi, si hashtagging-nya tadi ya menggunakan turunan-turunan yang tidak jauh dari itu. Nah, tapi jangan lupa dalam teori hashtagging itu ada yang disebut hashtag gemuk, hashtag sedang, dan hashtag kurus. Nah, apakah kita harus menggunakan hashtag gemuk? Tidak. Ternyata hashtag gemuk itu yang postingannya sudah jutaan, itu kadang produk kita itu tidak muncul. Nah, ada baiknya kita padukan hashtag gemuk, hashtag sedang dengan hashtag kurus. Nah, artinya apa? Hashtag gemuk itu adalah hashtag yang mungkin sudah postingannya jutaan. Nah, kalau misalnya Anda nyoba untuk ini hashtag, misalnya kita masukin, misalnya tadi gamis, ketika dimasukkan gamis, ada jutaan postingan. Nah, tapi ketika ditambahan gamis murah, nah itu ada di hashtag sedang, masukkan. Nah, yang terakhir misalnya ada kata gamis Bandung. Nah, ternyata itu ada di hashtag yang kurus. Nah, kita mainkan itu. Nah, pernah juga ada pendapat dari salah satu pakar Instagram marketing, di mana katanya penulisan hashtag itu yang optimal itu di 9 hashtag saja, bukan di lebih dari 15 hashtag. Nah, tapi itu salah juga. Ternyata setelah dipelajari di datanya, perbedaannya itu hanya sedikit. Jadi kalau misalnya itu hanya klaim statistik saja gitu. Jadi kalau misalnya 9 hashtag itu lebih bagus daripada yang hashtagnya itu di bawah 9 atau di atas 9. Bedanya itu hanya sedikit reach-nya. Jadi karena di Instagram itu ada 30 hashtag, bisa dimanfaatkan. Misalnya 10 hashtag gemuk, 10 hashtag sedang, dan 10 hashtag kurus. Dan tadi misalnya untuk melejitkan penjualan lewat copywriting, ya tadi gunakan prinsip copywriting yang sudah disebutkan. Karena apa? Penulisan headline yang membuat menarik itu akan membuat orang untuk berhenti ketika melakukan scrolling. Itu kan tujuannya adalah itu gitu. Jadi ya bisa, kalau misalnya kemarin di hari Lebaran itu kan mau cantik di hari Lebaran misalnya, atau lagi nyari gamis murah tanda tanya, nah itu biasanya akan berhenti gitu kan. Atau misalnya kita bisa tulis gimmick dari penjualan ya. Mau dapat gamis lebaran, mau dapat gamis gratis di hari Lebaran. Nah, kita kan biasanya akan tertarik untuk masuk. Padahal ternyata si gamis gratis itu bisa didapat setelah pembelian keberapa. Nah, kadang ya ini masuk juga gitu. Seperti itu, Bu.
Ya, saya juga pengalaman sih Pak, kalau mau belanja online kadang nyari dari hashtag, tapi kadang ada yang ini juga sih, maksudnya ngasal mungkin ya. Saya misalnya nyari, misalnya tadi baju Bandung, tapi ternyata pas saya buka online shopnya itu pedagangnya bukan dari Bandung gitu, karena dia pasang hashtagnya baju Bandung, baju Semarang, baju Surabaya, jadi dalam satu hashtag itu semua kota dia masukin, itu agak membuat pembaca jadi ini juga kadang. Betul. Gitu kali ya Pak, itu pengalaman aja sih, sharing sedikit ya Pak. Betul, Bu. Oke, langsung ke pertanyaan ketiga Pak, kali ini lumayan ada beberapa pertanyaan di bawahnya. Ini dari Pak Agung Pratama. Dalam konsep copywriting atau content writing di anatomy caption, itu kan potensial goals-nya udah 70%, berarti bagus, apalagi kalau 100% ya Pak. Nah, jadi ketika kita pemula, dan itu kan berarti kita harus tetap mengeluarkan biaya iklan. Nah, untuk memasarkan produk kita gitu agar muncul di timeline calon customer ataupun di sosmed ataupun di marketplace. Nah, sedangkan kadang biaya iklan bagi kebanyakan pemula itu modalnya terbatas. Nah, adakah cara agar penjualan kita tetap produktif dengan menggunakan copy atau content writing tanpa menggunakan modal untuk beriklan? Kira-kira gimana tuh? Nah, pertanyaan luar biasa ya. Jadi gini, intinya biaya iklan itu bisa dipangkas jauh, asal usaha kitanya bisa lebih banyak. Tadi kan sudah disebutkan, kalau misalnya bagaimana sih cara membuat orang tertarik tanpa beriklan gitu kan. Yang pertama mungkin hashtagging. Yang kedua adalah bagaimana sih ketika ini supaya membuat tertarik gitu. Ya konten yang dibuat dalam aktivitas digital marketing harus bagus. Bahkan ada yang ketika tidak beriklan, ya ujung-ujungnya copywriting-nya juga jadi semi content marketing. Jadi yang biasanya dalam Instagram itu hanya satu posting, ini dibuat menjadi multiple atau model karusel. Nah, sampai ada sih yang edukasi dulu. Satu slide itu judul, kedua penjelasan, ya seperti content marketing. Yang ketiga baru masuk ke tentang produk, beberapa ini gitu kan. Bahkan sampai ada yang memanfaatkan, sampai kan sekarang maksimal itu postingan 10 postingan. Ada yang memanfaatkan sampai seperti itu. Tujuannya untuk apa? Jadi kita melakukan aktivitas semacam transmisi informasi. Jadi awalnya kita hanya menjelaskan tentang apa, dan akhirnya masuk ke produk kita. Jadi tapi usahanya jadi lebih ya Bu ya. Kalau misalnya tadi yang hanya satu postingan, ini bisa sampai 5 sampai 7 postingan. Karena kita arahkan si pembaca itu untuk tertarik dulu gitu kan. Nah, atau misalnya yang selanjutnya ya gunakan cara apa ya? Jadi ketika memfoto produknya itu kita buat seolah profesional. Nah, biasanya itu akan membuat orang tertarik meskipun itu tidak diiklankan. Jadi ketika dilihat itu good looking gitu kan, kadang si konsumen merasa tertarik. Nah, apakah harus mahal ketika melakukan fotografi untuk produk? Tidak, Bu. Sekarang handphone 1 juta, 2 jutaan, atau yang bagus 3 jutaan, itu bisa memfoto produk sangat bagus. Yang penting konsepnya itu matang. Nah, konsep matang di mana? Ya kita bisa lihat contoh postingan di yang lain, gitu kan. Saya punya teman, betul Pak, jadi dia tidak memasang iklan di Instagram, tapi ya saya jelaskan, ya ketika tidak menggunakan iklan di Instagram atau influencer marketing, ya akhirnya usahanya harus lebih banyak. Nah, yang jadi masalah ketika melakukan fotografi produk adalah tidak ada DSLR atau mirrorless gitu kan. Karena kadang foto yang bagus itu dihasilkan dari alat yang mahal, tapi ternyata tidak. Menggunakan handphone, asal komposisinya tepat, menggunakan prinsip rule of three, disamakan dengan pola produk yang sudah terkenal, ditambahkan ornamen-ornamen yang sebetulnya ditambahkan sebagai gimmick biasa ya, ternyata bisa meningkatkan orang untuk tertarik melihat. Nah, yang satu lagi, ketika misalnya tidak mungkin untuk melakukan influencer marketing,
adalah kita bisa kolaborasi. Kalau kolaborasi mungkin bisa gratis. Dengan siapa? Misalnya ada public figure yang kita kenal, tapi ya teman gitu. Jadi kita bisa kolaborasi tanpa harus membayar. Atau misalnya sekarang itu ada istilah honest review gitu. Ya ada beberapa yang ya itu mah sifatnya apa ya, kalau kata orang Sunda memilihkan. Jadi kita mengirim produk kita ke seorang influencer. Nah, biasanya si influencer itu ketika misalnya si produknya punya value yang bagus, punya rasa yang luar biasa, dia akan melakukan review secara jujur. Nah, hingga akhirnya apa ya, kita mendapatkan ya publikasi yang sifatnya kita tidak ngiklan, kita tidak bayar si influencer, tapi ketika kita misalnya kirimkan produk ke si influencer tadi membuat review yang jujur hingga akhirnya diposting. Cuma memang bentuk iklannya itu tidak seperti iklan yang menawarkan ya. Tapi mungkin kadang si influencernya lagi makan, ditulis aja linknya ke ini. Tapi ternyata luar biasa berpengaruh, gitu kan. Atau misalnya gini, kemarin ketika bulan puasa, banyak influencer di Twitter yang jadi semacam menginfokan bisnis teman lah gitu. Jadi yang punya bisnis silahkan di-tag, nanti akan di-retweet. Nah itu gratis. Nah kemarin di Twitter itu ada Otong Koil. Otong Koil itu kan apa ya, sudah main di Twitter lah sangat lama, ya mengikuti banyak. Nah dia membuka itu gitu Bu. Jadi yang punya produk silahkan tag ke saya, nanti saya retweet. Nah ternyata salah satunya adalah teman saya itu di retweet. Ternyata sebelum Lebaran itu dia bisa melakukan 50 penjualan celana setelah di retweet sama Otong Koil. Nah intinya seperti itulah. Nah selain itu, ya kalau misalnya mau tidak ngiklan, ya tadi di atas copywriting itu ada yang namanya spamming. Jadi kita posting saja di postingan orang lain. Jadi postingannya itu postingan tentang liburan siapa artis di mana gitu ya. Nah kita masukkan bisnis kita gitu. Nyari frozen food di tengah COVID. Nah kadang ya orang juga ketika membaca komen dari si postingan yang sebetulnya postingan liburan gitu, tentunya kangen liburan, tiba-tiba ternyata ada ini ya gitulah spamming. Jadi kita memanfaatkan itu. Tapi sekarang itu yang namanya beriklan di Instagram atau di Facebook itu sudah mulai terjangkau kok. Jadi kalau misalnya di Instagram itu mulai dari 100.000, reach-nya itu memang tidak terlalu besar, bisa dilakukan dalam waktu beberapa hari. Tapi ada juga yang misalnya kalau target kita 36.000, sekarang 100.000 tapi hanya 1 hari. Itu juga lumayan. Gitu. Jadi kuncinya kalau misalnya kita tidak punya anggaran, ya kita tulis ini, kita buat copywriting yang lebih detail, ditambahkan dengan usaha-usaha di luar itu ya kita bisa memangkas habis si biaya iklan, Bu. Gitu. Oke. Ini Pak ada pertanyaan selanjutnya, mungkin agak nyambung lah sama pertanyaan sebelumnya. Jadi apakah konten dari Bu Septiana, apakah content writing lebih diperlukan untuk bisnis yang masih belum punya nama atau lebih untuk promosi agar orang tertarik mencoba atau menggunakan? Namun mungkin ini harus didukung oleh kualitas dari barang atau produk jasa yang dijual. Gitu, Pak. Baik. Bagaimana untuk bisnis yang masih belum punya nama? Jadi sebisa mungkin ketika pertama kali mempunyai bisnis itu kita wajib memberikan nama atau brand gitu ya. Karena brand itu adalah seperti ibaratnya kalau produk itu anak ya. Anak itu kan ya harus diberi nama agar ada pembeda antara anak kita dengan anak yang lain. Gitu kan. Nah, bahkan seringkali dalam memberikan nama itu ya ada filosofi produk yang sudah masuk sehingga memudahkan ketika penulisan captioning gitu kan. Nah, jadi intinya wajib punya nama dulu. Nah, apakah content writing diperlukan untuk bisnis yang masih belum punya nama? Ya tadi disebutkan ketika tadi saya jelaskan di yang sebelumnya. Ketika misalnya postingan tunggal itu digunakan oleh akun atau produk yang sudah punya nama, ya kita bisa menggunakan model karusel sampai 10 postingan maksimal untuk mengedukasi dulu. Jadi ada pencampuran antara si content marketing dengan copywriting. Nah, tapi apakah misalnya mending copywriting dulu atau content writing dulu untuk yang seperti itu?
Nah, itu kembali lagi ke kemampuan si yang posting. Karena sangat mungkin juga untuk misalnya gini, Bu, dalam satu hari itu ada 2 postingan. Yang pertama postingan untuk konten writing-nya, dan yang kedua untuk copywriting-nya. Gitu. Jadi, yang pertama kita mengedukasi gitu kan, baru di sananya ada penjualan. Gitu. Nah, kalau misalnya itu dari satu produk yang sama. Jadi, content writing dulu untuk mengedukasi, di satu postingan lagi adalah yang postingan untuk copywriting-nya. Atau misalnya ketika digabungkan tadi, bisa bersambung dengan pertanyaan yang tadi di awal. Nah, yang selanjutnya, kualitas produk barang yang dijual. Ya, itulah, Bu. Jadi, ketika misalnya kita melakukan copywriting, tadi kan disebutkan, kita bisa mengeksploitasi secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, bahkan kalau misalnya kita butuh pengait untuk booming si produk, misalnya gini, untuk celana jeans, misalnya yang terkenal adalah Levi's gitu kan. Nah, kita disebutkan bahan tebal, adem, lebih bagus daripada Levi's. Nah, itu kan sebetulnya kita sedang, kalau istilahnya lagi panjat sosial gitu kan. Ya, tapi itu bisa dilakukan. Nah, seringkali ada yang seperti itu gitu kan. Jadi, untuk produk yang tidak terkenal, kita menggunakan produk-produk yang sudah terkenal untuk nebeng gitu kan, nebeng ini. Dengan tujuan ya sebetulnya kita mengeksploitasi si produk yang sudah ada itu untuk menyebutkan keunggulan dari produk kita gitu, Bu. Jadi intinya bisa di ini gitu kan, bisa di mix antara content writing dengan copywriting. Dan yang pasti harus wajib punya nama. Oke, siap. Oke, karena waktunya terbatas, langsung saja ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Parodia, kalau di dalam copywriting, apa hukumnya clickbait? Sebenarnya diperbolehkan atau enggak? Katanya. Kalau tentang clickbait, berbicara boleh atau tidak, sebetulnya tidak ada aturan yang baku tentang clickbait. Karena nyatanya tidak hanya dalam copywriting, dalam media-media jurnalistik sekarang pun istilah clickbait sedang ini ya. Ada yang mungkin kita baca Tribun atau yang lain gitu kan, tidak ditampilkan dalam satu halaman yang utuh, tapi ya kita harus klik gitu. Tapi kalau dalam copywriting sih clickbait ya apa ya, sebetulnya jangan dilakukan, karena sebetulnya kalau copywriting itu baiknya dalam satu single post saja gitu kan. Tapi kalau misalnya di mix dengan tadi misalnya kita sedang melihat satu berita, kan biasanya kita lihat ada halaman 1, halaman 2, halaman 3. Nah, tiba-tiba di halaman 3 ketika kita klik masuk ke landing page-nya kita, ya itu mas balik lagi ke strategi marketing gitu kan, karena clickbait itu mungkin tidak melawan hukum tapi cukup mengesalkan. Jadi kadang kita ininya apa, atau misalnya dalam media jurnalistik gitu kan, ya mungkin Ibu sering lihat di media online ada berita-berita yang terhubung gitu kan, tiba-tiba di tengahnya itu ada ya clickbait untuk masuk ke sebuah landing page sebuah produk gitu. Itu tapi kadang kembali lagi ke si audiensnya. Kadang audiensnya kalau merasa tidak penting, sudah merasa itu clickbait, tidak diklik. Tapi ya kadang ada juga yang ya iseng-isengan gitu kan, ketika masuk ke situ ya itu mainannya dari Google Ads gitu kalau main seperti itu gitu. Jadi kita muncul di website orang lain gitu. Gitu, ya. Bu. Jadi lebih baik dihindari ya Pak ya untuk clickbait itu ya. Oke, selanjutnya dari pertanyaan dari Ibu Sinta, ini ada 3. Yang pertama, untuk menjadi copywriter apakah memerlukan latar pendidikan khusus? Yang kedua, jika ingin menjadi copywriter harus memulai dari mana? Dan yang terakhir, ketiganya, apakah selama menjadi copywriter pernah melakukan kesalahan? Kalau pernah, bagaimana cara menghadapi atau menyelesaikannya? Mungkin bisa sharing, Pak. Apakah copywriter memerlukan latar pendidikan khusus? Jawabannya tidak. Ada yang menyebut copywriting itu sebetulnya garapannya orang manajemen pemasaran atau orang komunikasi. Tapi pada kenyataannya saya orang pendidikan bahasa bisa main di copywriting. Intinya apa? Intinya adalah kemauan untuk menulis dan berimajinasi saja sih sebetulnya.
Jadi tidak ada pendidikan yang khusus gitu. Bahkan sempat ramai juga gitu kan dulu ketika saya main copywriting, ya ngapain, udah jadi dosen gitu kan, penulis skrip ini tiba-tiba main copywriting juga. Ya tapi lagi-lagi, yang namanya imajinasi tidak bisa dibatasi ya Bu. Sebelum copywriting saya justru main di iklan dulu gitu kan. Nah ketika main di iklan ternyata ini ada tantangan yang lebih luar biasa lagi. Kita membuat iklan dalam bentuk tulisan gitu kan. Nah yang selanjutnya apakah jika ingin Mulai dari menjadi mana, Pak? copywriter harus mulai dari mana? Ya memulai dari menulis. Jadi gini, minimal kalau kita punya barang yang dijual sendiri, ya kita tulis copywriting tentang si produk yang kita jual. Atau misalnya gini, ketika tidak punya produk yang dijual, ya kita iseng-iseng saja. Ini ada produk, kita lihat, kita tulis saja di Instagram kita. Semacam ini gitu kan, ya latihan. Nah kita lihat insight-nya seperti apa. Banyak yang komen tidak, banyak yang ini tidak, berarti kita sudah ini. Atau misalnya kita menawarkan kepada teman, ini saya udah pernah latihan nulis ini nih, mau dibantuin nggak? Nah biasanya yang namanya UMKM itu senang gitu, karena apa ya, mayoritas UMKM itu sangat lemah dalam branding. Mereka lemah dalam copywriting juga. Jadi ketika ada yang tulisin, mereka senang. Tapi kalau misalnya ditulisin, ya kadang kan ya orang juga tidak berterima atau apa. Kita bisa mengedukasi gitu kan tentang copywriting itu seperti apa. Tapi kalau misalnya kita memilih untuk, yaudah selama 1 tahun kita mau latihan tentang copywriting, ya latihan nulis caption saja kalau di Instagram. Nah kalau misalnya di Shopee, Anda bisa lihat contoh postingan di Shopee itu seperti apa. Di Shopee itu biasanya lebih panjang daripada di Instagram. Nah, caranya seperti itu untuk belajar copywriting. Lalu selanjutnya, apakah selama jadi copywriter pernah melakukan kesalahan? Kesalahan itu ya pastilah sering terjadi. Misalnya ketika menuliskan produk ternyata produknya tidak ini, atau misalnya silogisme yang kita buat itu terlalu tidak mungkin, mengawang-awang gitu. Ya tapi itulah bagian dari ini. Tapi kan biasanya kalau dalam copywriter itu ada istilah kontemplasi. Jadi konten yang diposting itu tidak ditulis hanya dalam waktu yang singkat gitu Bu. Jadi kita menulis tahap awal, kita kontemplasi lagi, kita baca lagi, kita kontemplasi lagi. Nanti masuk editing akhir, baru publish gitu. Nah sebetulnya profesi kepenulisan ini masih dibutuhkan sangat tinggi. Dan jujur, ketika saya pernah mengajar di salah satu kampus jurusan bahasa, ternyata ya imajinasi mahasiswa bahasa ketika menulis juga tidak ini juga lah. Jadi masih bisa kayak jurusan misalnya administrasi bisnis, jurusan manajemen, jurusan komunikasi, jurusan keperawatan, apoteker atau lain-lain itu sebetulnya bisa gitu. Yang penting ada kemauan untuk membaca, menulis dan berimajinasi gitu. Nah, ketika ada kesalahan, biasanya sudah tereliminir di tahap kontemplasi gitu. Ya, jadi sebenarnya bisa dilatih juga ya Pak untuk skill menulis ini ya Pak. Betul. Ya, ini ada pertanyaan terakhir mungkin Pak dari Pak Aditya. Ini menarik juga pertanyaannya, apakah materi copywriting yang disampaikan ini bisa digunakan untuk meningkatkan reach akun Instagram milik kantor pemerintah? Adakah contoh nyata kantor pemerintah yang sukses menerapkan copywriting di Instagram? Oke. Gimana Pak? Kalau copywriting itu kan tujuannya untuk closing ya, mengajak untuk menjual sesuatu, membeli sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang copywriting bisa digunakan di kantor milik pemerintah, sangat bisa. Kalau misalnya kita lihat, Humas Pemprov Jabar, Humas Pemkot Bandung itu luar biasa bagus ketika menulis tentang ini. Nah, kalau misalnya tentang copywriting, misalnya tentang beberapa gerakan, misalnya gerakan apa, ketika ditulis, ketika misalnya di komen banyak, gitu kan, banyak orang tertarik, yaitu sudah sukses. Nah, kalau bicara tentang kantor milik pemerintahan ya contohnya tadi, dan beberapa pemimpin daerah juga sudah mulai menggunakan penulisan caption yang bagus untuk memperkuat si Instagramnya. Misalnya kalau misalnya kita lihat di Instagram itu
kalau wali kota itu yang paling menonjol mungkin wali kota Semarang. Nah, wali kota Semarang itu bahkan tidak hanya copywriting-nya saja, tapi desain kontennya, fotografi dari si tokohnya itu dicitrakan sebaik mungkin. Mungkin kalau di tingkat gubernur mungkin ya Pak Ridwan Kamil, Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo itu lumayan ini gitu kan, tapi masing-masing ada perbedaannya. Nah, ini di luar yang copywriting sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya mau meningkatkan reach itu, ya selain kita posting caption yang bagus, konten yang bagus, dalam 30 menit itu, 30 menit setelah kita posting, ada baiknya kita standby dulu. Bukan standby, sebetulnya kita peduli dengan si akun yang kita ini, karena biasanya ada komen. Nah, untuk meningkatkan engagement, tiap yang komen misalnya kita sukai dulu, baru kita jawab. Nah, setiap komen yang disukai dan dijawab oleh kita, biasanya itu sangat meningkatkan si reach dari si kantor pemerintah. Nah, ketika seperti itu, kadang nanti jadi luar biasa. Misalnya, adalah satu kantor pemerintah, misalnya salah satu dinas, karena saking komunikatifnya, hingga akhirnya beberapa hal yang tidak berhubungan dengan si bidang kerja dari dinas tersebut ada yang masuk gitu. Karena apa? Dinas yang lain tidak punya Instagram misalnya, atau punya Instagram tapi tidak dimanfaatkan. Nah itu terjadi ya, contoh kantor pemerintahan yang sukses ya tadi yang saya sebutkan kalau ini gitu kan. Kalau selain itu ya masih banyak juga sih. Kemenristek Dikti juga bagus, Kemdikbud bagus. Jadi ketika melakukan captioning yang bagus, ini yang bagus, ya citranya juga semakin luar biasa gitu Bu. Jadi di mata audiens digital di Instagram, ya kantor pemerintahan yang terkesan birokratis dan misalnya punten kolot misalnya, ketika lihat di Instagram seperti itu, millennials merasa untuk tergerak gitu kan. Jadi tidak merasa bahwa kantor pemerintahan itu rumit atau seperti apa gitu kan. Nah, itu sekarang sedang terjadilah transformasi kantor pemerintahan yang citranya itu tidak hanya citra di dunia konvensional tapi di dunia digital juga gitu, Bu. Ya, betul ya Pak. Saya juga udah sering lihat konten-konten yang dibuat oleh akun-akun pemerintahan itu udah mulai mengena lah apalagi di milenial itu Pak, dari tulisan-tulisannya juga ya Pak ya. Itu mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Aditya Ramaputra dan semoga semua pertanyaan sudah terjawab. Mungkin kalau ada yang masih ingin ditanyakan, mungkin bisa ya Pak kontak ke boleh. langsung ke nomor tadi WhatsApp atau ke ya. Instagram saya. Ya, boleh. Kalau Instagramnya langsung juga siap. Iya, siap tuh katanya boleh ya. Bisa di @abdiredja. Oke. Jadi saya simpulin sedikit, copywriting itu jadi tadi saya mengutip sedikit yang sudah di slide ya. Jadi copywriting itu bagaikan salesman ya di dunia digital, sehingga copywriting itu penting supaya yang baca itu bisa tertarik bahkan sampai closing. Gitu ya Pak ya? Betul. Ya. Terima kasih Pak Reza, ditunggu sebentar. Ini ada pengumuman untuk para partisipan. Daftar hadir sudah bisa diisi ya, linknya ada di kolom chat. Bisa langsung diakses dan juga ada link untuk materinya. Bisa diunduh langsung. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan tambahan ilmu lagi ya tentang copywriting. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk narasumber kita hari ini, Kang Reza. Terima kasih atas ilmunya dan waktunya. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain waktu ya, Kang Reza ya. Mudah-mudahan masih mau ya. Terima kasih juga kepada seluruh partisipan atas partisipasinya pada kegiatan Business Training for Student hari ini. Untuk sertifikat nanti akan dikirim ke alamat email Bapak dan Ibu. Akhir kata, sampai jumpa lagi di kegiatan Business Training for Student selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Saya tutup kegiatan hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Endang.
telah hadir juga ya, Pak Abdul, Bu Edah, Bu Desi, Pak Afandi, Bu Sinta, Bu Pepi, dan Pak Imam, itu dosen-dosen kami. Terima kasih atas Izin pamit dulu ya. kehadirannya. Ya, terima kasih Kang Reza. Sampai ketemu di lain waktu. Waalaikumsalam.